Bismillah, mau bismillah. Kisah diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2021. Kisah ini guna untuk mengajarkan cara semua bagaimana cara bertindak ketika dibully dan tidak melakukan perundungan. Kisahkan musim hujan telah tiba di sebuah taman bernama Taman Kedamaian. Hiduplah seorang sahabat yang sering bermain bersama dan memiliki sifat yang saling berlawan. Liza, kenapa kamu jalannya lama sekali? Aku lelah mengikuti langkahmu. Cibir Tata kepada Ziza. Sahut Ziza kepada Tata. Tanpa pernah melihat keadaan dirinya, Tata selalu saja mengejar Ziza. Padahal keduanya sama-sama berjalan dengan lambat. Tata adalah anak yang sangat manja, cengeng, dan tidak percaya diri. Berbanding terbalik dengan Ziza, ia adalah anak yang mandiri dan kuat. Ia mampu akan menyadari kekurangan yang ada di dirinya. Sebenarnya, Tata adalah anak yang sangat baik hati. Namun, ia sangatlah dimanjakan. Bahkan ketika berbuat salah pun, ia tak kunjung mendapat teguran. Hani tentu bertolak belakang dengan Ziza. Ziza sedari dulu telah dididik agar menjadi anak yang kuat. Kisah Ziza kepada ibundanya. Jangan nangis. Kamu anak yang kuat. Masa diajak begitu aja pakai nangis? Ingat, yang bukan diajarkan. Jangan marah. Maka bagimu surga yang aku sayang. Sahut Ziza kepada ibunya dengan suara sedikit parau. Keesokan harinya, ketika Ziza sedang berjalan di taman, dia melihat Tata sedang dibully oleh temannya. Namun, Ziza tiada berdaya untuk menolong Tata. Tuhan, ingin sekali aku berlari menemani Tata. Ziza pun melangkah terseok-seok untuk menggapai Tata. Kemudian Tata pergi meninggalkan taman tanpa mengetahui bahwa Ziza melihat kejadian tersebut. Karena merasa bersalah, Ziza pun akhirnya meninggalkan taman dan tanpa berpikir panjang, ia bergumam kepada dirinya sendiri di depan cermin. Sahabat yang baik, jalanku lambat. Bahkan saat kamu diajak, aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Gumam Ziza. Momi yang melihat Ziza bergumam di depan cermin kemudian menghampirinya dengan senyum yang putih dan menyemangatinya. Lihat dan dengarkanmu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Jika ada yang menyayangimu, diamkan. Kamu tidak usah membalasnya. Tapi jika menurutmu sudah keterlaluan, bertindaklah dan ceritakan pada Momi. Itulah sebuah nasihat yang senantiasa dilakukan oleh Ziza. Meskipun kerap mendapat cemoohan dari Tata, akan tetapi Ziza selalu menyayangi Tata.
sikap Tata berubah kepada Ziza. Tata berpikiran bahwa dia berjalan sangat lambat akibat berteman dengan Ziza. Hai Tata, apa kabar? Kita sudah lama tidak berkawan. Ayo kita berkawan. Ajar Ziza. Tata dengan cuek menolak ajakan Ziza. Keesokan harinya, Ziza tetap bersikeras untuk mengajak Tata bermain. Ziza selalu bersemangat. Ia tak pernah kenal lelah untuk mengajak Tata bermain. Hingga pada akhirnya Tata berkesal. Ziza, kenapa kamu tidak bosan-bosan mengajak aku bermain? Aku jadi keterangan lambat karena ikut persahabatan denganmu. Dengan suara yang keras, Tata membentaknya. Maafkan aku Tata, aku bukan sahabat yang baik. Saat kamu didik, aku tidak bisa apa-apa. Mendengar ucapan Ziza, Tata pun terkejut. Mengapa Ziza dapat mengetahui kejadian tersebut? Hingga Tata menjadi kesal dan semakin menyalahkan Ziza. Cuma ini baru. Pergi, lupakan aku. Aku tidak ingin lagi bersahabatan denganmu. Lele. Semenjak kejadian tersebut, Ziza pergi menemui ibunya dan menceritakan semua kejadian yang telah dia lalui. Ziza tidak pernah berpikir bahwa Tata akan mengatakan hal tersebut. Sama seperti hari-hari biasanya, sang mami selalu berhasil untuk menenangkan hati sang buah hati. Karena baginya, tindakan yang dilakukan oleh Tata hanyalah sebuah angin lalu belaka. Sudah sebulan berlalu, Tata tak kunjung menyapa Ziza, membuat hati kecil Ziza sangat tersakiti. Setiap hari, Ziza selalu berdoa untuk Tata. Ya Tuhan, aku ingin sekali kembali bersama dengan Tata. Bantu aku Tuhan, begitu Tuhan ada di sini. Hingga suatu hari, Tata sedang dijahili oleh Rian. Rian, si lelaki arogan yang senang sekali mengejek Tata. Rian, sudah cukup. Selama ini Tata bertahun-tahun meskipun kami lagi tak tarik bersama dengan kami. Ziza tanpa henti menghentak Rian. Tak disangka Rian adalah sosok yang cengeng. Ia pun pergi meninggalkan Ziza sampai menangis karena dibentak oleh Ziza. Kamu masih baik sama aku. Pada saat kami ini, aku sudah sangat membenci kamu selama ini. Aku selalu mengejek kamu dengan pergaulan kamu memang sahabat yang baik. Memiliki hati yang tulus. Isak Tata sembari memeluk Ziza. Tidak apa-apa, aku tidak marah sama kamu. Kita mengerti, meskipun kita enak, tapi kita mengenal juga. Sahut Ziza sambil menahan air matanya. Setelah keduanya saling memaafkan kesalahan satu sama lain, mereka kembali mencibiri tindakan Rian selayaknya dua orang sahabat yang sering bermain bersama. Ternyata Rian cengengnya. Dia nakal tapi cengeng. Ucap Ziza dengan kelembutan. Dan pada akhirnya keduanya dapat saling menguatkan satu sama lain ketika ada orang mengajaknya. Kini mereka tumbuh menjadi anak dengan kepribadian yang luar biasa. Hal penting yang perlu kita petik dari kisah ini, yang namanya perundungan tak akan pernah bisa dibenarkan. Karena pada hakikatnya kekejaman tersebut bukan hanya akan membekas secara memar fisik saja, tetapi juga akan membekas pada batin dan hati sang korban. Untuk itu, jangan biarkan kita menjadi salah satu pelakunya. Storytelling Semapat. Berani melawan perundungan. Istiqomah. Langsung bantu ambil barang-barang. Pingsan ada tadi.